Pemerintah resmi memperpanjang PPKM Darurat Jawa Bali hingga 25 Juli mendatang guna menekan angka lonjakan kasus COVID-19. Perpanjangan kebijakan PPKM ini tentu semakin menyulitkan para pengusaha untuk bertahan di tengah pandemi. Bagaimana dunia usaha menyikapi perpanjangan PPKM Darurat? Dan untuk membahasnya lebih dalam, sudah bergabung sore hari ini dua narasumber melalui sambungan Zoom. Dan ada Mas Abra Talatov, ekonom Indef. Selamat sore Mas Abra. Selamat sore Mbak Rifana. Saya mau tanya dulu ke Mas Abra. Mas Abra, kebijakan pemerintah memperpanjang 5 hari PPKM darurat ini menurut Anda akan memberikan kepastian kepada dunia usaha atau malah menjadi faktor yang abu-abu begitu bagi dunia usaha, Mas Abra? Iya. Kalau saya melihat keputusan pemerintah untuk memperpanjang PPKM darurat selama hanya 5 hari, ini lebih memberikan sinyal bahwa pemerintah kelihatannya ke depannya akan mulai melonggarkan. Dan ini seperti memberikan transisi atau persiapan buat masyarakat bahwa pemerintah punya justifikasi ketika ada pelandaian tambahan kasus COVID, ini akan menjadi justifikasi untuk melonggarkan. Apalagi sekarang setelah PPKM darurat juga udah dirubah lagi dengan adanya tingkatan level 4 sampai level 1. Nah ini juga saya pikir menjadi indikator juga bahwa kemungkinan akan ada pelonggaran kepada beberapa sektor. Nah persoalannya kalau dari kami melihat sinyal ini sebetulnya juga menimbulkan masalah besar juga karena pemerintah menunjukkan bahwa tidak bisa mengambil sikap yang tegas dalam menekan kasus COVID, dalam artian lebih mengutamakan situasi ekonomi dibanding kesehatan. Dan terkonfirmasi juga dari Satgas COVID, Pak Wiku mengatakan bahwa sepertinya sulit melakukan lockdown karena memang dampak ekonominya sangat besar. Nah ini akan menjadi bom waktu juga. Kalau sampai nanti dilonggarkan, kemudian tiba-tiba kasusnya meledak lagi, nah apakah nanti pemerintah akan kembali melakukan rem darurat atau PPKM darurat level 4? Nah ini kan juga akan menimbulkan ketidakpastian juga buat dunia usaha. Artinya nanti akan maju mundur dalam pelaksanaan PPKM kita ke depan. Mas Abra, Anda melihat 5 hari ini apakah kemudian para pengusaha akan mengikuti aturan dari pemerintah untuk bisa melakukan pemberlakuan WFO dan juga WFH sesuai dengan aturan yang sudah diterapkan atau mungkin karena memang sudah mau dilonggarkan jadi ya setengah hati saja begitu. Bagaimana menurut Mas Abra? Iya, terus ini masa-masa krusial buat penanganan COVID kita karena kalau misalnya pemerintah kembali kecolongan sudah 4 hari, memang 3-4 hari mengalami penurunan, tapi karena ada rasa euforia ataupun rasa ini sepertinya agak lebih terkendali, sehingga ke dalam pengawasan pelaksanaan PPKM darurat ini di lapangan itu terjadi pelonggaran karena tadi ada tekanan ekonomi juga buat UMKM. Ini saya pikir juga bahaya juga. Nah makanya mau tidak mau pemerintah didorong untuk mempercepat realisasi segala bentuk bantuan-bantuan tadi. Memang kita sudah mendengar adanya rencana penaikan anggaran PEN dan sebagainya, tetapi kan itu ada lag waktu. Padahal mayoritas masyarakat kita 60% pekerja informal, termasuk UMKM. Yang mereka butuhkan kan penghasilan harian. Ketika mobilitas dibatasi, ya mereka nggak bisa makan untuk hari itu. Nah ini juga mungkin perlu kolaborasi juga dengan sektor-sektor yang memang harian tadi, supaya mereka juga mendapat penghasilan. Misalnya nih beberapa contoh, kurir yang mengirimkan logistik untuk baik itu untuk e-commerce maupun kebutuhan masyarakat itu terkendala juga kan ada penyekatan minggu kemarin. Padahal masyarakat didorong untuk berada di rumah yang akhirnya masyarakat harus belanja online, pedagang juga transaksinya online, tetapi di jalan mereka nggak bisa mengirim barang karena ada penyekatan. Ini juga ada anomali. Nah mestinya itu juga pemerintah melihat ini harus menjadi prioritas juga kalau memang mau mendorong pembatasan mobilitas, tetapi transaksinya jangan sampai terputus. Kemudian juga misalnya untuk ojol dan lain sebagainya, mereka pasti orderan akan lebih sedikit karena mobilitas masyarakat berkurang. Nah, mereka bagaimana diberdayakan, misalnya dengan mendistribusikan vitamin atau obat-obatan COVID. Kan pemerintah sekarang sedang mengkampanyekan nanti obat akan didistribusikan ke rumah tangga. Nah, pemberdayaan masyarakat informal tadi saya pikir juga harus lebih masif dan lebih konkret. Jangan masyarakat hanya melihat angka-angkanya aja, tetapi realitasnya mereka tidak mendapatkan bantuan-bantuan tadi yang terlebih mereka yang selama ini tidak terdata atau tidak masuk dalam kelompok masyarakat miskin yang mendapatkan bansos. Mas Abra, resiko terburuknya apa kalau kemudian insentif kepada para pengusaha, terutama usaha yang kecil ini kemudian tidak kunjung turun sementara pembatasan ataupun pengetatan akan terus dilakukan? Resiko terburuk yang akan bisa menghantam dunia usaha kita seperti apa, Mas Abra?
Iya, ini saya merujuk ke data survei BPS tahun lalu ya, di bulan Juli Agustus ketika pasca PSBB ketat itu dari 35.000 UMKM Indonesia, 35% memutuskan untuk mengurangi jumlah pegawai kerja. Itu pun dulu ketika kondisi sistem kesehatan kita masih cukup kuat. Sekarang lebih buruk situasinya, pasti ini dampak terhadap pengurangan pekerja atau PHK di sektor UMKM juga sangat besar. Nah, berkaitan dengan itu mungkin usulan saya untuk pemerintah selain mempercepat stimulus ke UMKM dan juga mempertajam efektivitas, jangan sampai salah sasaran, ada pilih antar oknum-oknum di lapangan sehingga yang diterima hanya keluarga mereka atau UMKM yang tidak berhak. Nah, sisi lain juga menurut saya adalah bagaimana pemerintah bisa mempercepat vaksinasi untuk sektor UMKM tadi, sektor informal, bahkan sektor industri yang sekarang kita dengar sudah menjadi klaster. Kan mungkin juga dunia usaha berat nih untuk melakukan vaksinasi gotong royong. Ada beberapa usaha terutama UMKM pasti kan berat untuk membayar pekerjaannya untuk vaksinasi. Nah, pemerintah juga harusnya tadi memecahkan persoalan pandemi sekaligus bisa memulihkan ekonomi dengan masalah utamanya harus diselesaikan, yaitu dengan vaksinasi secara lebih masif lagi. Oke, semoga itu tidak terjadi dan kita berharap pemerintah segera mengambil sikap cepat begitu ya untuk bisa membantu teman-teman pengusaha agar resiko yang terburuk yakni pemutusan hubungan kerja tidak dilakukan oleh para pengusaha, terutama tadi apa yang disampaikan oleh Mas Abra dan juga Pak Sarman, insentif segera turun kepada mereka yang terdampak terutama para pengusaha UMKM. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini, ada Pak Sarman Simanjorang, Ketua Umum HIPI DKI Jakarta, dan Mas Abra Talatov, Ekonom Indef. Terima kasih sekali atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu Bapak-Bapak.